Oke, yuk kita bahas sesuatu yang keren banget, tapi sekaligus agak bikin was-was. Kita akan bongkar soal seni rekayasa sosial. Ini tuh semacam peretasan, tapi targetnya bukan komputer, melainkan pikiran kita sendiri. Coba dibayangin, Anda lagi santai di sebuah kafe di London. Terus ada orang sopan, minta tolong fotoin mereka. Tentu Anda bantu kan? Nah, pas Anda lagi fokus sama kamera, tas Anda yang tadinya aman di sebelah, tiba-tiba hilang. Lenyap begitu aja, Anda nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa. Pencurian ini persis seperti kutipan tadi, terjadi di depan mata Anda, tanpa paksaan sama sekali. Ini bukan soal jago bobol kunci atau ngehack jaringan. Bukan. Ini soal memanipulasi psikologi manusia. Dan inilah inti dari rekayasa sosial. Para hacker paling jago tuh tahu bahwa rantai terlemah di sistem keamanan manapun bukanlah softwarenya, tapi ya kita, orang yang menggunakannya. Terus gimana sih cara kerjanya? Setiap serangan rekayasa sosial itu selalu dimulai jauh sebelum interaksi pertama terjadi. Semuanya berawal dari riset mendalam. Atau istilah kerennya pengumpulan informasi. Para penyerang ini membangun profil targetnya dari sumber-sumber yang sering kita anggap sepele. Mereka loh beneran ngorek-ngorek tempat sampah buat cari dokumen. Mereka stalking media sosial Anda. Mereka pakai trik pencarian Google khusus buat nemuin file tersembunyi. Bahkan hobi yang Anda sebutin di forum online pun bisa jadi petunjuk. Tiap detail kecil itu potongan puzzle buat mereka. Nah, yang ini benar-benar nunjukin betapa nyatanya bahaya ini. Dalam sebuah kasus, ada cek yang disobek 4 bagian, ditemuin di tong sampah. Kelihatannya aman kan? Tapi setelah disambungin lagi, boom! Kelihatan semua, nama, alamat, nomor telepon, dan yang paling parah, nomor rekening banknya. Informasi segitu udah cukup banget buat memulai pencurian identitas. Cuma dari secari kertas yang kita anggap sampah. Atau coba dengerin cerita tentang Mati Aharoni, seorang pentester profesional. Dia dapat tugas buat ngehack sebuah perusahaan yang jejak digitalnya minim banget. Susah kan? Tapi setelah riset sana-sini, dia nemuin satu pejabat tinggi perusahaan itu ngomongin hobinya ngoleksi perangko tahun 50-an di sebelah forum. Nah, cuma modal info itu, Aharoni bikin website kolektor perangko palsu, kirim email yang dibuat khusus buat si eksekutif dan ya kena deh. Oke, setelah semua informasinya kekumpul, si social engineering ini akan menciptakan sebuah dalih atau pretext. Ini tuh soal bikin karakter dan cerita palsu yang super meyakinkan buat bikin targetnya lengah. Ini bukan bohong biasa ya, ini udah kayak main drama. Coba kita lihat kasus Stanley Rifkin yang legendaris ini. Dia nggak ngehack komputer sama sekali. Dia cuma, dengan santainya, masuk ruang transfer bank, ngapalin kode harian yang nempel di dinding, terus nelpon pura-pura jadi bos. Modal dalih yang penuh percaya diri dan satu info kunci, dia berhasil ngelakuin salah satu perampokan bank terbesar dalam sejarah cuma lewat telepon. Gila kan? Dan dalih itu nggak harus rumit loh. Ada seorang social engineer yang berhasil masuk ke area terlarang sebuah perusahaan cuma modal pakai kemeja berlogo perusahaan pengelola limbah sambil bawa papan jalan. Satpamnya nggak nanya apa-apa. Kenapa? Ya karena dia kelihatannya pantes ada di situ. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya rekayasa sosial, mengeksploitasi pemicu-pemicu psikologis yang udah terprogram di dalam diri kita semua. Para manipulator ini gak menciptakan kelemahan baru, mereka cuma memanfaatkan cara otak kita bekerja. Salah satu pemicu paling kuat itu otoritas. Dari kecil kita kan diajarin buat nurut sama figur otoritas, orang tua, guru, polisi. Saking udah mendarah dagingnya, kita seringkali nurut aja secara otomatis, tanpa mikir kritis lagi. Seberapa kuat sih pemicu ini? Ada sebuah studi yang hasilnya bikin shock. Seorang peneliti nelpon 22 stasiun perawat, ngaku-ngaku jadi dokter, terus nyuruh mereka buat ngasih dosis obat yang jelas-jelas bahaya ke pasien. Hasilnya? 95% perawatnya bersedia nurut tanpa ragu. 95%! Itulah kekuatan dari otoritas, bahkan yang cuma pura-pura. Selanjutnya, kelangkaan. Kita semua kan punya FOMO, fear of missing out. Nah, waktu ada sesuatu yang kelihatannya langka atau cuma ada sebentar, nilainya di mata kita itu langsung meroket. Rasa urgensi ini bikin kita pengen cepat-cepat ambil keputusan, yang seringnya keputusan yang buruk. Ini terjadi tiap hari loh. Bayangin aja, ada sales daging keliling yang bilang, "Ini kotak terakhir saya hari ini, Bu." Tiba-tiba, tawarannya jadi terasa eksklusif dan mendesak. Meskipun si ibu di cerita ini sadar dia lagi dimanipulasi, emosi dan rasa urgensi yang diciptakan oleh kelangkaan itu hampir aja bikin dia beli juga.
Yang terakhir, ada yang namanya framing atau pembingkaian. Sederhananya, cara sebuah ide disajikan itu bisa mengubah total persepsi kita terhadap ide itu. Para ahli marketing itu jago banget mainin ini. Seringnya mereka nanam pesan langsung di logo produknya. Slide ini contohnya keren banget. Pernah sadar nggak? Panah di logo Amazon itu kan sebenarnya senyuman. Dari A sampai Z. Itu buat nanamin ide soal kebahagiaan pelanggan. Atau coba perhatiin deh. 2 huruf T di tengah logo Tostitos itu sebenarnya gambar 2 orang lagi berbagi keripik. Ini framing visual, nanamin ide soal kebahagiaan dan kebersamaan tanpa kita sadari sama sekali. Oke, sekarang kita udah tahu buku panduan para penyerang. Waktunya kita balikin keadaan. Pengetahuan ini bukan buat bikin kita jadi paranoid, tapi justru buat memberdayakan kita. Kita sendiri bisa jadi pertahanannya. Jadi, poin krusialnya itu ini. Sekali Anda paham taktik-taktik tadi, otoritas, kelangkaan, dalih, Anda bakal mulai ngeh kalau itu terjadi. Dan kalau Anda udah bisa lihat permainannya, Anda nggak bisa dimanipulasi lagi. Kesadaran itulah firewall manusia kita. Terus gimana cara praktisnya? Gampang kok, ingat aja 3 langkah ini. 1. Jeda. Para social engineer itu suka bikin suasana jadi buru-buru. Lawan itu, kasih diri Anda waktu buat mikir. 2. Verifikasi. Kalau tiba-tiba bos Anda email minta transfer dana yang aneh, jangan dibales. Telepon dia langsung ke nomor yang Anda tahu benar. Verifikasi dari jalur lain. Dan 3, pertanyakan. Latihlah sedikit rasa skeptis yang sehat. Ini masuk akal nggak sih? Kenapa orang ini minta begini? Pada akhirnya, ini cara terbaik buat ngelihatnya. Pikiran kita itu ya kayak komputer, menjalankan software yang kita install bertahun-tahun. Nah, social engineer itu adalah hacker yang nyari-nyari bug di software itu biar bisa nyuntikin perintahnya sendiri. Pembahasan singkat ini nunjukin ke kita mekanisme di balik peretasan manusia. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua pengetahuan baru ini, seberapa aman sistem operasi Anda? Dan kira-kira siapa aja yang udah pegang kuncinya?